Berjalan kaki menapak kerikil, melihat pekerja membuat aspal. Jika mimpimu dirasa mustahil, permudahlah dengan bertawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Nah, seperti yang aku bilang ya teman-teman, di video aku yang sebelumnya, kali ini tuh aku mau bikin video aku itu lagi berkebun dengan Pak Suami, persiapan buat nanamin cabai ya. Buat kalian itu yang penasaran hari ini tuh aku mau ngapain aja, kalian tonton video aku sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Dan aku doakan juga untuk kalian semua yang sudah menonton video aku, semoga kalian tuh selalu sehat, selalu murah rezeki dan selalu bahagia. Di sini itu aku kebanyakan jadi kameramen ya teman-teman, karena memang untuk mengisi tanah seperti ini biarkan saja Pak Suami yang bereksperimen ya. Nah, itu tuh tanah adalah tanah yang aku cari di beberapa waktu yang lalu ya. Itu tuh kalau di sini bilangnya itu tanah solid ya teman-teman, tanah dari limbah pabrik sawit. Jadi tanahnya itu benar-benar bikin subur banget si cabai. Mungkin kalian heran kenapa cabai aku itu yang di sebelum-sebelumnya itu kenapa subur-subur banget, besar-besar banget. Nah, tanah yang kami gunakan adalah tanah ini ya. Jadi semoga aja kalau misalnya nanti aku itu nanam cabai lagi, cabainya itu bisa benar-benar subur banget. Amin. Nah, dilanjut nih ya teman-teman, di sini tuh aku mau bantuin Pak Suami, bantuin apa? Bantuin metikin cabai aja. Jadi cabai yang kemarin-kemarin itu tuh ini tuh baru dicabut ya, karena memang baru sempat, karena memang kan ini polybagnya itu mau dipakai, mau dicampur juga dengan tanah yang baru gitu ya teman-teman, supaya nanti cabainya itu benar-benar tumbuh subur gitu. Jadi ini tuh masih ada cabainya itu sekitar beberapa biji gitu ya teman-teman di setiap batangnya. Jadi aku itu kayak merasa sayang gitu ya. Ya walaupun cabai itu kayak masih muda, belum terlalu tua gitu teman-teman, tapi sekarang kan cabai itu mahal ya teman-teman. Jadi rasanya membuang cabai sebiji itu yang pentil-pentilnya itu rasanya itu kok sayang. Jadi aku memutuskan aja untuk aku petikin aja untuk cabai-cabai yang ada gitu ya. Di sini aku pilih-pilih nih teman-teman, mana yang masih ada cabenya gitu ya. Lalu aku pilih juga mana yang nggak ada cabenya supaya nanti biar enak gitu ya untuk ngebuangnya. Karena kalau misalnya ngebuang yang ada cabenya gitu rasanya itu kok sayang dan juga merasa kasihan gitu ya. Sekarang harga cabai melejit malah aku buang-buang cabai, kan nggak lucu ya teman-teman. Jadi sekarang itu kami tuh mau mulai lagi untuk nanamin cabai ya. Aku sebenarnya agak sedikit ketawa gitu ya teman-teman pas aku lagi berkebun ini sama Pak Suami. Aku bilang sama Pak Suami kayak gini, kita itu baru mau berkebun sekarang. Aku bilang cabai itu di pasar udah mahal loh, aku bilang kan. Ya udah kata Pak Suami, nggak apa-apa kata Pak Suami. Ntar kalau misalnya cabai kita ini berbuah, cabai di pasar juga kan udah murah katanya. Biar aja yang penting kan kamu nggak beli cabai lagi nanti kata Pak Suami gitu. Jadi ya udahlah aku itu mangut-mangut aja. Menurut aku agak rada-rada lucu ya teman-teman. Harusnya aku tuh nanam cabai itu pas cabai itu murah. Jadi pas cabai mahal kayak gini aku tuh udah punya tanamannya. Ini cabai mahal aku itu malah baru mau nanam. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya teman-teman. Yang penting udah diusahain juga buat nanam cabai. Nah, ini tuh bibitnya itu belum ada ya teman-teman. Kemarin itu sempat sih Pak Suami itu udah ngebibitin cabai. Cuman karena memang panas yang berkepanjangan, itu tuh bibit cabainya itu benar-benar nggak bagus tumbuhnya gitu, agak keriting-keriting daunnya gitu ya teman-teman. Jadinya Pak Suami bilang nggak usah dipakai ini, takutnya nanti itu malah nggak bagus dan jadinya itu sia-sia. Jadi pengennya itu nanti dibeli aja gitu ya bibit yang udah jadi gitu di pasar. Kalau di sini tuh bibit cabai itu tuh 1000-an gitu ya sebatangnya. Jadi insya Allah nanti mau dibeli sekitar 20 sampai 30 batang cabai gitu. Semoga deh ada yang jual yang segera gitu ya teman-teman, supaya cabainya juga bisa segera ditanam gitu sama Pak Suami. Nah, ini tuh ya teman-teman, di video aku yang sebelumnya kan aku ada bilang kalau misalnya polybag maksudnya pot aku yang kecil udah aku isi bunga lidah mertua. Jadi inilah dia pengisiannya ya teman-teman. Aku itu suruh Pak Suami, kata Pak Suami kamu aja yang isi. Aku bilang nanti bunganya mati. Terus kata Pak Suami, enggak hidup kok, kata Pak Suami kamu aja yang tanam. Aku itu bener-bener nggak mau. Aku bilang aku nggak mau lah nanti malu-maluin. Aku bilang kan aku itu udah pamer-pamer aku yang tanam, rupanya mati. Aku bilang jadi ya udahlah biar Pak Suami aja ya teman-teman. Pokoknya aku tuh kalau nanam-nanam itu tuh suka takut, suka parno sendiri ya, takutnya itu tanamannya itu mati. Nah, di sini tuh posisinya anak-anak itu, si baby twin aku itu lagi tidur ya teman-teman. Dari pagi mereka itu banyak banget tingkahnya.
Pokoknya kalau misalnya ayahnya itu ada di rumah, Masya Allah si baby twin itu bener-bener naik pangkat ya. Yang biasanya itu hanya rakyat biasa langsung naik pangkat jadi presiden ya teman-teman, si baby twin. Kalau ngelihat ayahnya itu tuh kayak santai, itu tuh pasti langsung ditangisin, direwelin. Terus juga kalau kelihatan ayahnya itu lagi melangkah ke dapur, melangkah keluar, itu tuh pasti diteriak-teriakin sampai menjerit-jerit ya anak-anak. Jadi kalau misalnya pak suami itu ada di rumah, anak-anak itu bener-bener super kumat gitu ya teman-teman untuk manja dan rewelnya. Ada yang samaan gak sih anak kalian kayak si baby twin? Kalau ada yang samaan boleh untuk kalian tulis di kolom komentar ya. Bahkan aku itu sampai bilang ke pak suami gitu ya, mending kamu itu nggak usah libur kerja aja ya, aku bilang, supaya anak-anak itu nggak rewel, aku bilang kayak gitu. Pak suami itu malah ngelempar aku pakai bantal teman-teman. Terkadang itu bener-bener deh ya, aku tuh kayak nggak habis pikir gitu sama si twin, kenapa sampai segitunya banget mereka itu ngerewelin ayahnya gitu. Padahal kan ayahnya tuh capek ya teman-teman, tapi ya mau gimana lagi, mungkin karena memang Pak Su itu liburnya sekali seminggu, jadi anak-anak itu kayak kesempatan gitu ya buat main sama ayahnya. Oke, dilanjut lagi ke aktivitas kami. Di bagian sini kan udah kelihatan semak ya teman-teman. Padahal di sini tuh pengennya itu dibuat bersih sebersih-bersihnya, karena aku tuh pengennya nanti kayak di bagian sini tuh aku mau tanamin yang kayak serai, terus kunyit, jahe. Sebenarnya sih udah ada yang ditanam ya, kayak kunyit, jahe, serai juga, dan juga udah lumayan tumbuh-tumbuh subur gitu ya teman-teman. Cuman pengennya itu pengen ditambah lagi gitu teman-teman, supaya makin banyak, siapa tahu juga nanti kan bisa dijual gitu ya, untuk si kunyitnya atau si jahenya juga lumayan kan buat nambah-nambahin uang jajan. Nah ini tuh tadi pak suami tuh lagi nyabut-nyabutin talas, disangka sama pak suami ini tuh tahu apa daun talas gitu, lalu dicabut lah, ternyata isinya itu kunyit, dan ternyata lumayan banyak ya teman-teman ini tuh kunyitnya. Jadi aku ambil dan aku simpan gitu ya, supaya nggak beli-beli kunyit lagi. Lumayan lah ya teman-teman. Nah ini tuh si batang kunyit yang aku pegang-pegang ini tuh aku udah suruh pak suami buat tanam. Kata pak suami, kamu tes aja dulu, tangan kamu aja yang tanam, kata pak suami. Sebenarnya aku itu sih ragu gitu ya, tapi ya mau gimana lagi ya, berhubung pak suami itu nyuruh aku aja yang buat nanam si daun kunyit ini, maksudnya si kunyit ini. Jadi ya udah aku tanam aja, semoga deh ya teman-teman kunyit yang aku tanam ini tuh hidup gitu ya. Di bagian kami yang menanam-nanam ini tuh sebenarnya sebelumnya itu rawa ya teman-teman, tapi ditimbun sama pak suami, dan alhamdulillah sekarang itu kayak bisa nanam-nanam gitu ya. Itu juga kalau misalnya sendiri ada serai, ada jahe, terus ada kunyit, dan juga ada beberapa batang cabai gitu ya yang udah lama gitu dipindahin sama Pak Su. Terus di sini tuh juga banyak pisangnya ya teman-teman. Sebelumnya itu malah kayak pisangnya itu banyak banget di bagian sini, cuman ditebang sama pak suami karena memang dia itu kayak sering kayak mau miringnya itu ke rumah orang. Jadi kami tuh takut nanti pisangnya itu tumbang lalu kena atap orang, lalu peot-peot gitu ya. Jadi kan kita itu nggak enak gitu ya teman-teman. Jadi setiap pisang yang udah gede-gede dan udah mulai miring ke rumah orang itu tuh ditebang semua sama pak suami buat antisipasi. Oke deh, dilanjut. Di sini tuh aku lagi nyapu-nyapuin di area sini, dan sambil aku nyapu-nyapu, aku juga mau sapa-sapa nih para penonton setia aku yang udah minta disapa. Yang pertama di sini tuh aku mau sapa dulu untuk Mam Dewi Syafitri dari kisaran Sumatera Utara, dan juga di sini ada Mama Robik di Jawa Timur, lalu ada Mam Yanti dari Cilacap, dan juga ada Mak Cik Kuza dari Malaysia, ada juga Mam Misna dari Maluku Utara, dan juga ada Mam Wati Syarif dari Bugis Makassar, dan terakhir ada Ibu Yesira dari Bandung. Hai para mami, hai para bunda, hai para makci, terima kasih untuk kalian yang sudah mau meramaikan kolom komentarku. Untuk kalian yang pengen aku sapa, jangan lupa ya untuk kalian tuliskan nama dan asal daerah kalian. Insya Allah di next video aku akan sapa kalian ya. Dan di sini juga aku itu mau sapa-sapa untuk penonton aku secara keseluruhan aja ya teman-teman, supaya nanti aku nggak lupa, karena terkadang itu kalau udah nyerocos aku itu bawaannya lupa gitu ya. Jadi aku mau sapa-sapa aja selagi aku ingat. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru.
Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta untuk kalian yang sudah selalu menonton video aku sampai selesai dan no skip, aku juga mengucapkan terima kasih ya. Semoga setiap kebaikan-kebaikan kalian dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin, Allahumma amin. Oke, dilanjut lagi ya teman-teman ke videonya. Jadi di sini tuh aku udah kelar buat sapu-sapu kayak gini aja ya teman-teman, sapu-sapunya dulu. Nanti aku bakal sering-sering sih buat sapu ya teman-teman supaya selalu bersih. Jadi pas aku nyapu di samping rumah, nanti aku bakal sapu juga ke bagian area kebun kecil kami ini ya. Oke, dilanjut ke aktivitasnya Pak Su lagi ya teman-teman. Itu Pak Su lagi motong-motong batang singkong. Jadi ceritanya tadi ini tuh aku lagi ke warung buat beli mie yang aku masak di video aku yang sebelumnya itu ya. Jadi pas aku ke warung, aku itu mampir lah di rumahnya ibunya Pak Suami, kayak saudaranya Pak Suami gitu. Aku lihat kok batang singkongnya itu gede-gede dan juga subur-subur gitu ya teman-teman. Jadi aku itu mampir lah gitu ya, minta daun singkong, terus aku juga sekalian minta batangnya dikasih dong. Jadi aku itu putuskan untuk bawa batang singkongnya itu pulang dan aku suruh Pak Suami yang menanamnya. Ini tuh batang singkong yang daunnya itu jari-jari yang panjang-panjang itu ya teman-teman, kalian tahu lah ya, itu tuh bener-bener enak gitu ya untuk daun singkongnya. Alhamdulillah Pak Suami itu tuh hobi juga ya teman-teman, yang namanya nanam-nanam, yang namanya berkebun. Dia itu hobi banget gitu. Pokoknya di saat dia itu lagi ada masa luang gitu kan, terus Pak Suami itu kayak bener-bener suka gitu untuk menghabiskan waktunya itu dengan berkebun seperti ini. Cuman sayangnya memang untuk lahan yang kami pakai untuk berkebun itu tidak luas ya. Kan nggak mungkin aku nanam-nanam itu di halaman ya teman-teman. Nggak cocok banget gitu rasanya nanam-nanam di halaman. Jadi ya udah, nanamnya di sini aja. Kalau untuk di halaman itu bagusnya dimasukin di polybag gitu ya. Buat kalian yang punya lahan juga di dekat rumahnya, ayo teman-teman kalian itu berkebun juga kayak aku, supaya nanti di saat kepepet ada yang bisa kita ambil ya. Kayak mungkin nggak ada sayur, kita itu bisa ngambil daun singkong. Kayak misalnya masak indomie nggak ada cabai, bisa metik di batangnya atau di pohonnya. Ya walaupun buahnya sedikit ya teman-teman, pasti bakal membantu banget di saat kita itu lagi kepepet. Oh iya, di sini aku mau nanya dong sama kalian semua, ketika aku lagi dubbing di video, apakah kalian suka aku itu yang banyak bicara atau mungkin aku itu bicaranya sedikit aja, musiknya yang aku banyakin? Boleh untuk kalian tulis-tulis di kolom komentar untuk pendapat dan sarannya kalian ya. Dilanjut lagi nih teman-temanku semuanya. Di sini tuh Pak Suami juga bersih-bersih nih untuk di bagian area dekat si nanas ini ya. Karena memang daun singkongnya ini tuh bener-bener sudah tidak beraturan gitu. Ini tuh sebenarnya tidak ditanam ya, tapi kayak batang singkong yang dibuang ke situ. Alhasil dia itu kayak tumbuh sendiri gitu teman-teman. Dan itu ternyata ada nanas yang masak gitu ya, satu dilempar aja sama Pak Suami. Lalu aku ambil dong, terus aku cek jangan-jangan pecah gitu. Ternyata nggak pecah. Kalau misalnya nanas kayak gini tuh langsung seger gitu ya teman-teman kalau langsung dimakan. Cuman aku nggak langsung makan sekarang ya teman-teman, aku mau tunggu dulu 1 hari gitu supaya lebih manis gitu ya. Kalau misalnya biasanya langsung dipetik, itu tuh kayak masih ada asem-asemnya gitu ya. Pokoknya kegiatan kami hari itu bener-bener banyak ya teman-teman. Pokoknya kalian bisa lihat sendirilah. Ini tuh pengen bersih-bersih di keseluruhan supaya kayak di area perbatasan aku sama tetangga itu juga bersih gitu ya. Pokoknya di bagian tanah milik kita itu tuh harus bersih supaya juga nggak semak. Takutnya nanti kalau misalnya semak gitu, takut juga kan ada ular yang bersembunyi. Jadi yang bisa dibersihkan ya dibersihkan. Aku itu juga sebenarnya hobi sih untuk bersih-bersih kayak gini ya. Cuman kalau untuk sekarang waktunya yang nggak ada ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri kan, kadang itu aku suka kayak bersih-bersih, kayak bersihin rumput gitu kan. Aku tuh sebenarnya suka gitu. Cuman untuk yang seperti ini tuh aku agak rada-rada takut, karena kan pasti memakan waktu yang sangat lama gitu ya teman-teman. Dan juga kalau mau disambi-sambi takutnya itu jadi mager. Ini tuh pohon jeruk itu tuh adalah milikku ya teman-teman. Alhamdulillah itu tuh punya aku. Cuman itu tuh ada di perbatasan. Jadi siapa aja yang mau ngambil jeruk ke rumah gitu tuh aku nggak pernah larang ya. Pokoknya selagi jeruknya itu berbuah, siapapun para tetangga aku itu yang mau ngambil jeruk itu tuh selagi untuk dipakai untuk sendiri gitu ya, aku tuh persilahkan aja ambil, kecuali untuk dijual ya. Kan nggak mungkin gitu ya teman-teman.
Alhamdulillah jeruknya itu bener-bener subur dan banyak buahnya, tapi nggak tahu kenapa gitu ya, itu tuh sering banget kayak busuk gitu loh teman-teman, kayak disuntik sama serangga-serangga itu loh. Jadi dia itu kayak apa namanya, kayak kuning-kuning gitu. Kalian tahu nggak sih obatnya itu apa? Boleh untuk kalian tulis di kolom komentar. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mengikuti videoku sampai di detik ini. Semoga setiap apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan bermanfaat ya. Semoga kalian itu selalu suka dan selalu enjoy menonton video-videoku yang sangat-sangat sederhana. Aku hanya bisa membalas kebaikan kalian itu dengan mengucapkan terima kasih dan mendoakan kalian ya teman-teman. Aku hanya bisa berharap semoga kalian itu selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.